Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modify Konsep. Saya udah selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ini ya, tentang fungsi sebenarnya power up. Nah seperti ini, dan pemasangan yang benar itu seperti apa ya. Nah, karena masih apa ya, ternyata itu masih banyak yang belum paham tentang apa itu fungsinya power up ini ya, dan cara pemasangannya juga ada beberapa yang salah atau tidak tepat. Jadi pemasangannya itu bukan di aki langsung gitu, enggak ya lur ya. Oke, jadi kalian jangan sampai salah, karena kalau ini nanti juga salah kebalik, inputnya in dan outputnya itu kebalik, juga bisa merusak power up ini sendiri ya. Jadi makanya pemasangannya harus benar biar ini bisa berfungsi dan juga bisa awet, jadi bisa berfungsi dengan semestinya. Nah oke, nanti saya tunjukkan jadi cara pemasangannya benar itu seperti apa, biar kalian nanti juga paham tentang fungsinya ya, fungsinya di kelistrikan sepeda motor itu seperti apa. Oke, yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video saya terbaru. Oke, langsung saja lur, kita simak penjelasannya. Oke lor, jadi untuk pemasangan di power up itu kan di sini ada kabelnya 3 ya. Nah ini 3 ini, yang satu ini untuk massa, ada input, tegangan input, dan juga ada tegangan output ya. Nah kalau di sini di power up produk saya ini kan ada kabelnya yang warna merah. Merah ini untuk input ya, plus tegangan plus input. Kemudian hitam ini ke massa, yang kuning ini output. Nah jadi yang terpenting itu kalian tahu bagian input dan output, kemudian massa itu yang mana ya. Kalau masalah warna kabel itu kan bebas yang bikin ya. Kalau yang seperti ini ada yang biru ini outputnya, yang merah input, kemudian yang hitam massa ya. Nah, ini enggak sama, untuk hanya warna kabelnya saja. Nah kita bicara tentang fungsi ya. Jadi fungsi power up itu sebenarnya menstabilkan tegangan dari aki ya. Dari tegangan yang dari aki masuk ke perangkat kelistrikan ya, bisa ke perangkat ke pengapian ataupun ke perangkat yang lain-lain ya, kayak misalkan lampu yang menggunakan lampu DC, kemudian ke apa itu klakson juga bisa, ke sein atau rating itu juga bisa ya. Jadi tergantung nanti pemasangan kalian itu kalian gunakan untuk memaksimalkan bagian mana gitu loh. Nah jadi kan ada dua versi pemasangan ya. Kalian bisa, yang pertama itu kalian bisa fokuskan di CDI yang khusus untuk DC ya. Jadi kalian bisa memaksimalkan untuk power up ini hanya untuk menstabilkan arus atau tegangan yang ada di CDI ke CDI. Nah jadi karena gini loh, di CDI itu terutama untuk CDI DC ya, kita bicara CDI DC. CDI DC itu kan rangkaiannya CDI itu termasuk rangkaian digital loh. Nah karakter rangkaian digital atau sifatnya itu agak apa ya, sensitif dengan tegangan. Nah jadi rangkaian elektronika jenis digital itu membutuhkan membutuhkan tegangan yang stabil untuk agar hasilnya itu dia bekerja dengan maksimal. Jadi biar bisa bekerja dengan maksimal, kalau dia itu dapat input tegangan yang kurang stabil, maka kerjanya juga nggak akan bisa maksimal. Karena di sini digital itu biasanya ada IC juga seperti ini. Jadi IC ini untuk tempatnya mengatur apa itu sinyal dari pulser ya. Jadi ini untuk mengatur timing pengapiannya juga nanti di IC ini. Nah ketika sebuah CDI DC ini mendapatkan masukan arus tegangan
yang kurang stabil, maka nanti kerjanya itu juga nggak akan bisa maksimal. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Masuknya stabil begini lur. Jadi ini ada apa ya, rentan tegangan yang maksimal ya, maksudnya tegangan minimal dan maksimal pada CDI ini. Dia mempunyai seperti itu, jadi ada batas-batasannya. Jadi minimal ya kerjanya itu di angka sekitar 12 volt sampai 14,5, maksimal 15 lah maksimal. Nah, di angka tersebut CDI ini bisa bekerja dengan optimal atau maksimal. Jadi gitu. Jadi jangan sampai CDI ini mendapatkan tegangan di bawah 12 ataupun melebihi dari 14 atau 15 ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kalau melebihi dia juga bisa akan CDI ini tidak akan awet, juga bisa akan merusak. Kemudian kalau di bawahnya tegangan 12, misalkan 11 atau 10 volt ya, dia maka nanti nggak akan bisa maksimal. Api yang dikeluarkan dari CDI ini juga nggak akan bisa maksimal, karena di CDI DC itu ada sebuah rangkaian inverter ya, di sini area rangkaian inverternya. Jadi inverter ini fungsinya merubah arus tegangan 12 volt DC menjadi sekitar 300 volt ya, sekitar 200 sampai 400 volt DC. Nah, jadi ketika di sini nanti tegangan inputnya itu yang masuk ke inverter ini di bawah 12 volt, nanti akan mempengaruhi outputnya juga. Maka outputnya nanti juga akan ikut turun tuh. Nah, kalau turun nanti misalkan di bawah 200 volt ya, itu nanti percikan api pada atau percikan api di coil ya, itu juga akan sedikit berkurang. Nah, karena masukan yang masuk ke inverter ini juga berkurang. Makanya kalau tegangannya masuk ke CDI ini bisa optimal atau stabil, misalkan 12 atau 13 volt, maka outputnya tegangan dari inverter ini juga bisa maksimal, bisa 300 volt. Itu nanti percikan dari coil ya ke busi itu juga akan maksimal. Nah, jadi itu salah satu tujuan kita tambahkan power up ya pada pengapian DC ya. Nah, seperti itu. Karena kalau ini semakin RPM semakin tinggi, itu biasanya tegangan output di inverter ini juga menurun. Nah, jadi untuk menjaga kestabilan itu, biar turunnya itu tidak terlalu banyak berkurangnya tegangan output dari inverter, maka tegangan input ini harus kita jaga biar stabil. Makanya dikasih power up, dan power up ini produk dari saya ini kan ada adjustabilnya, ini ada setelannya. Jadi ini untuk mensetel outputnya. Tegangan output kita bisa bikin 14, 13 ataupun 15 ataupun lebih itu bisa. Tapi kita harus memperhatikan tegangan maksimal yang masuk ke CDI. Jadi kita bikin 13 atau 14 ini enggak masalah ya untuk power up-nya, untuk settingan outputnya. Untuk tegangan output ini kan nanti yang masuk ke inputnya inverter sini. Nah, kalau tegangannya ini stabil, maka nanti otomatis arus pengapian yang dikeluarkan oleh CDI ini juga akan maksimal. Jadi seperti itu. Jadi power up ini meskipun tegangan input dari aki itu 11 volt ataupun 10 volt ya, tapi untuk output itu tetap bisa kita setting di 14 atau 13 tetap bisa, meskipun tegangan di aki drop ya. Nah, jadi nanti tegangan yang masuk ke CDI ini akan tetap maksimal. Jadi seperti itu. Makanya CDI akan bekerja dengan maksimal. Jadi arus atau percikan apinya yang dikeluarkan oleh CDI menuju coil itu juga akan lebih besar. Jadi seperti itu. Untuk pengaruhnya jika kita pasang di CDI DC ya. Kemudian untuk yang versi kedua itu kita bisa maksimalkan semua kelistrikan di sepeda motor ya. Bisa termasuk CDI, kalau CDI nya DC ya, bisa termasuk ke CDI, ke lampu yang pakai lampu DC, maksudnya lampu yang ngambil tegangan dari aki, kemudian dari yang untuk klakson, juga sein dan lain-lain. Pokoknya semua kelistrikan yang berhubungan dengan aki, yang ngambil tegangan dari aki, itu bisa dimaksimalkan dengan power up ini juga. Jadi gak hanya CDI, jadi nanti tergantung pemasangannya seperti apa ya. Jadi ada dua versi pemasangan, nanti akan
saya tunjukkan pemasangannya. Jika untuk CDI, hanya untuk CDI itu seperti apa, kalau untuk semua kelistrikan di motor itu akan seperti apa. Oke, simak videonya tentang pemasangan power up ini ya. Cara pemasangannya. Oke, jadi untuk pemasangan si power up ya, ini untuk di pengapian DC ya, pengapian DC. Nah, jika yang pertama ini kita memasang untuk hanya di CDI ya, untuk memaksimalkan tegangannya masuk ke CDI. Jadi hanya fokus di CDI, tidak ke semua kelistrikan ya. Itu yang pertama caranya. Itu di sini kan di CDI DC itu kan ada tegangan plusnya ini ya. Ini kan dari output kontak ya. Nah, ini ya untuk CDI. Semua CDI pokoknya kita ambil kabel yang plus tegangan plus yang masuk ke CDI ya. Ini dari output kontak, tegangannya plus, ini kita potong. Ini kalau kita potong dulu. Nah, kita putus seperti ini ya. Ada dua kabel kan. Nah, ini kalau kontak nyala kan ini ada tegangannya plus. Nah, kita potong seperti ini. Kemudian oke, jadi kalau kita pasang hanya di CDI ya, yang pertama kita pasang itu bagian massa ya. Massa itu bisa kalian ikutkan di min aki ataupun di body ataupun di massanya kabel ya, terserah motor kalian itu jenis apa. Pokoknya ini harus di massa yang hitam ya, yang pertama itu. Kemudian yang berikutnya kita sambung untuk bagian inputnya, ini yang merah. Input ini di bagian kabel yang kita putus tadi. Nah, ini yang kita putuskan ada dua ini. Yang ini yang untuk input di power up ya, sebelah sini bagian kabel input. Nah, kemudian ini nanti yang kuning itu masuk ke CDI yang diputus tadi satunya. Ini ya, terlihat kan. Tapi sebelum kita pasang di CDI itu kita setting dulu. Untuk tegangan outputnya kita setting dulu ya. Bentar. Jadi jangan dimasukkan ke CDI atau yang lainnya dulu ya. Jadi kita setting dulu, ini jangan disambung untuk output, kontak kita nyalakan. Nah, ini untuk di power up saya ya, produksi saya itu untuk yang warna biru ini tegangan output, ini tegangan input dari aki. Jadi ini tegangan aki. Nah, ini angka 13,8 ya. Nah, itu bisa kita setting dulu di trim potnya sini. Kalian bisa bikin berapa, 14 atau berapa. Nah, ini bisa 14, kita putar ya, bisa 14, terus naik ini loh. Nah, itu kita bisa setting di angka berapa terserah. Ini bisa kalian di 12 atau 14 ya, pokoknya di rentan angka itu, angka 12 volt sampai 13,7 volt, sampai di 14,5 maksimalnya. Kalau bisa ya usahakan di angka tersebut. Nah, ini kita bikin yang angka 13 saja. Nah, seperti ini ya, angka 13 ya, 13,4 ini. Nah, setelah itu kita matikan dulu kontaknya. Nah, kita mati, baru ini kita sambungkan output ini ke CDI. Nah, di ini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita nyalakan. Nah, jadi nanti tegangannya masuk ke CDI itu 13,4 volt. Yang dari aki sebelumnya ini, yang dari aki ini padahal tegangannya hanya 12 volt, tapi masuk ke CDI bisa 13,4. Ini bisa kita naikkan atau kita turunkan juga ya. Terserah kalian agar bisa maksimal. Makanya batasannya jangan sampai melebihi 15. Nanti CDI-nya itu tidak akan awet ya. Jadi pemasangan untuk fokus di CDI seperti ini. Nah, kemudian untuk pemasangan untuk semua perangkat kelistrikan itu pasangnya di sini loh. Ini kita putus. Kemudian untuk CDI kita sambung lagi ya. Nah, untuk jalurnya CDI. Nah, kemudian untuk massa tetap ya. Nah, di sini kita ambil kabel kontak untuk semua motor. Itu kan kabel kontaknya itu kan ada input dari aki, kemudian output tegangan dari aki, outputnya. Kalau di motor DC itu kan hanya dua, enak lur. Jadi hanya ada input dan output. Kalau di motor pengapian AC itu kan kabelnya ada 4. Ada 4 ya. Yang dua itu untuk CDI, yang dua
dari aki dan output aki ya. Jadi kita ambil yang dua kabel yang dari inputnya aki kemudian sama yang output. Nah jadi seperti ini yang input kan dari aki ini lur, yang merah. Jadi kalau warna itu beda-beda di semua motor, semuanya kita ambil yang ini kan input, yang ini output kontak ya, jadi tegangan plus. Nah yang kita putus nanti yang outputnya, jangan yang input, karena input ini nanti langsung ke aki. Jadi yang output sini ya. Nah output ini kan nyambung ke semua kelistrikan, termasuk lampu sein dan juga klakson dan lain-lain, lampu rem, pokoknya lampu kota ataupun pokoknya semua kelistrikan yang ada di motor itu ngambilnya dari outputnya kontak sini ya. Ini kan kabelnya dua loh. Nah ini kan dua. Nah ini kita potong atau kita putus ya, yang bagian output dari kontak. Nah sebentar tuh. Jadi kalian itu biar paham cara pemasangan yang sebenarnya ya. Nah ini ya. Ini ya. Jadi ini ya output dari kontak itu kita sambung ke bagian inputnya power up. Nah input sini ya. Nah ini kemudian untuk output, nah untuk output kabel kuning ini kita sambung yang keperangkatan semua kelistrikan di sepeda motor. Jadi yang satunya sini ya. Oke, udah paham ya? Kalau belum paham silahkan ditanyakan untuk cara pemasangan power up-nya. Nah, jadi untuk semua kelistrikan di sepeda motor ini langsung otomatis masuk ke CDI juga. Untuk DC ya, untuk DC. Nah, kemudian yang lainnya ini masuk ke holder, itu termasuk nanti untuk bel, rating ataupun lampu dan lain-lain, pokoknya semua perangkat. Bisa lampu rem juga otomatis akan masuk ke situ semua. Jadi untuk mengaktifkan atau memaksimalkan semua kelistrikan yang ada di sepeda motor. Nah setelah terpasang seperti ini, nah seperti tadi kita nyalakan. Nah, tegangannya jadi tegangan di semua kelistrikan sepeda motor ini nanti masuknya 13,4 volt. Jadi bisa kita setting ya. Kalau kalian menginginkan setting itu pokoknya sebelum kita sambungkan untuk output dari power up ini, itu kalian setting dulu. Nah setelah kalian setting tegangan outputnya, kalian matikan, nanti baru kalian sambung untuk output power up nya ke perangkat ya. Jadi seperti itu, monggo, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya lur ya. Ini yang berminat bisa langsung japri saya di nomor WA ataupun yang ada di deskripsi ya. Nomor WA juga ada, pembelian lewat Shopee juga ada, dan kalian bisa minta linknya nanti lewat chat WA yang berminat. Ini produksi saya sendiri lur ya, jadi memang ini rakitan saya, jadi jangan khawatir tentang kualitas. Dan kalau ada kendala apa-apa kalian bisa menghubungi saya langsung. Nah, karena ini memang produksi saya. Oke, jadi seperti itu cara pemasangan power up yang benar dan tentang penjelasan fungsi-fungsi power up yang sebenarnya ya di kelistrikan sepeda motor. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan menonton video saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.